Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Puspita STMN selaku dosen pengampu mata kuliah kristalografi dan mineralogi kelas B. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, F121 18060. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeskripsi mineral pada sistem kristal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kristal dan kristalografi. Kristal adalah zat padat homogen, anisotrop, dan tembus air serta menuruti hukum-hukum ilmu pasti sehingga susunan bidang-bidangnya mengikuti hukum geometri, jumlah dan kedudukan dari bidangnya tertentu dan teratur. Sementara kristalografi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat geometri dari kristal, terutama tentang perkembangan, pertumbuhan, kenampakan bentuk luar, struktur dalam, dan sifat spesies lainnya, atau pelajaran mengenai penjabaran kristal-kristal. Kristal dalam penggambarannya menggunakan 3 sumbu, yaitu sumbu A, B, dan C. Sumbu A adalah sumbu yang tegak lurus terhadap bidang kristal. Sumbu B adalah sumbu horizontal pada bidang kristal. Sumbu C adalah sumbu vertikal pada bidang kristal. Sistem kristalografi sendiri dibagi menjadi 7 sistem yang didasarkan pada 1. Perbandingan panjang sumbu kristalografi, 2. Letak atau posisi sumbu kristalografi, 3. Jumlah sumbu kristalografi, 4. Nilai sumbu C atau sumbu vertikal. Nah, sistem kristal sendiri terbagi menjadi 7 sistem, yaitu sistem kristal isometrik, sistem kristal tetragonal, sistem kristal heksagonal, sistem kristal trigonal, sistem kristal ortorombik, sistem kristal monoklin, dan sistem kristal triklin. Kita ke sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, dan apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat dengan garis tersebut sebagai poros perputarannya, maka pada kedudukan tertentu kristal tersebut akan menunjukkan kenampakan-kenampakan seperti semula. Penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Ada beberapa cara untuk menentukan suatu bentuk kristal. Di antaranya yang umum digunakan adalah dengan kelas Hermann Megwin dan Schoenfield. Jadi di sini saya akan melakukan deskripsi kristalografi dengan contoh mineral, yaitu mineral es. Pertanyaannya, apakah es termasuk ke dalam jenis mineral? Dari definisi yang ditulis oleh McGraw-Hill yang seperti kita lihat pada gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa suatu material dapat dikatakan sebagai mineral jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, itu terbentuk secara alami, bersifat anorganik, berupa zat padat, lalu dia itu homogen dan memiliki sistem kristal, dan serta memiliki komposisi kimia tertentu. Lalu bagaimana dengan es? Es dapat terbentuk secara alami. Es juga termasuk dalam senyawa anorganik karena tidak ditemukan ikatan karbon hidrogen di dalamnya. Es merupakan zat padat, berbeda dengan air yang merupakan zat cair. Es bersifat homogen. Lalu secara kristalografi, es termasuk ke dalam sistem kristal heksagonal. Rumus kimia dari es adalah H2O. Es juga dapat ditemukan dalam beberapa bentuk yang bervariasi dari mulai bentuk sederhana seperti salju dan kepingan salju hingga glacier. Jadi dapat disimpulkan bahwa es dapat dikategorikan sebagai mineral. Ya, baiklah, selanjutnya saya akan mendeskripsi mineral es. Nah, ini adalah contoh peraga dari mineral es itu sendiri. Nah, untuk mineral es sendiri masuk ke dalam sistem kristal heksagonal dengan dikategorikan dalam kelas kristal di heksagonal di piramidal, lalu mempunyai bentuk kristal yaitu heksagonal, prism, basal, pinakoid. Selanjutnya saya akan menentukan unsur simetrinya, dan di sini saya mendapatkan untuk sumbu utama yaitu A6, 3, A2. Dari penjelasan kristal ini terdapat 4 sumbu utama. 4 sumbu utama yaitu sumbu A, sumbu B, sumbu C, dan sumbu D. Untuk menentukan nilai dari tiap-tiap sumbu, ujung dari sumbu utama yang ingin ditentukan nilainya dipegang dan kemudian divertikalkan. Contohnya, sumbu A divertikalkan kemudian diputar 360 derajat dan divertikalkan, lalu kita putar 1, 2. Dijumpai 2 kenampakan yang sama. Begitupun dengan sumbu B dan sumbu D, sehingga terdapat 3 sumbu bernilai 2.
kita tulis 3A2. Sementara sumbu C saat divertikalkan lalu diputar 360 derajat. Jadi kita putar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 penampakan yang sama dan dinotasikan dengan A6. Selanjutnya sudut interfasial. Sudut interfasial adalah pertemuan antara 3 atau lebih bidang kristal. Bentuk kristalografi dari mineral ice ini memiliki 12 sudut interfasial, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Namun saat divertikalkan dan diputar 360 derajat begini, tidak ditemukan kenampakan yang sama sehingga tidak perlu dituliskan. Selanjutnya diagonal atau intermediate. Diagonal adalah pertemuan dua bidang kristal selalu disebutkan berpasangan dan pasangan diagonal selalu bersalingan. Pada bentuk kristal ini terdapat 12 pasang diagonal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian saat divertikalkan lalu diputar 360 derajat, tidak ditemukan kenampakan yang sama sehingga tidak dinotasikan. Selanjutnya yaitu bidang belah atau bidang simetri. Bidang belah adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membagi dua kristal tersebut. Untuk menentukan bidang belah terdapat 3 cara, yaitu secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Untuk vertikal terdapat 6 bidang belah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk horizontal terdapat 1 bidang belah, yaitu dari sini. Untuk diagonal terdapat 6 bidang belahan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk total bidang belah yaitu 13 bidang belah. Kemudian 7 bidang belah memiliki sifat pencerminan yang ditunjukkan adalah sama di simetris, yaitu yang horizontal dan vertikal. Lalu dinotasikan dengan M, maka kita tuliskan sebagai 7M atau 7 mirror. Dan 6 bidang belah yang diwakili oleh bidang belah diagonal simetris namun pencerminannya tidak sama, maka dinotasikan dengan 6P atau 6 plane sehingga menjadi 7M dan 6P PC. PC artinya semua bidang belah melalui pusat kristal. Lalu selanjutnya penentuan kelas simetri. Penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Ada beberapa cara untuk menentukan suatu bentuk kristal. Yang pertama yaitu menurut Hermann Maguin. Untuk bentuk kristal heksagonal, untuk bagian pertamanya yaitu menerangkan nilai sumbu C mungkin bernilai 6 atau 3 dan ada tidaknya bidang simetri horizontal yang tegak lurus terhadap sumbu C tersebut. Bagian ini dinotasikan dengan 3/m atau 6/m. Karena dia didapatkan nilai sumbu C adalah 6, maka kita tuliskan dengan 6/m karena ada bidang simetri yang tegak lurus sumbu C tersebut. Bagian kedua menerangkan sumbu lateral yaitu sumbu ABD dan ada tidaknya bidang simetri vertikal yang tegak lurus. Bagian ini dinotasikan dengan 2/m atau tidak ada. Lalu didapatkan nilai sumbu lateral tadi adalah 2 sehingga dinotasikan dengan 2/m karena memiliki bidang simetri yang tegak lurus sumbu tersebut. Lalu bagian ketiga menerangkan ada tidaknya sumbu simetri intermediate dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu intermediate tersebut. Karena tadi kita tidak mendapatkan nilai sumbu diagonal, maka bagian ini kita tidak perlu dinotasikan. Selanjutnya yaitu untuk menentukan indeks Miller.
Indeks Miller pada kristalografi menunjukkan adanya perpotongan sumbu-sumbu utama oleh bidang-bidang atau sisi-sisi sebuah kristal. Nilai-nilai pada indeks ini dapat ditentukan dengan menentukan salah satu bidang atau sisi kristal dan memperhatikan apakah sisi atau bidang tersebut memotong sumbu-sumbu utama pada kristal tersebut. Apabila sisi dan sumbu utama berpotongan maka dinotasikan dengan angka 1, dan jika tidak berpotongan maka dinotasikan dengan angka 0. Kemudian untuk penulisannya ditulis secara terurut mulai dari sumbu A, B, dan C serta D. Pada mineral ini, apabila kita masukkan pada kerangka sistem heksagonal maka akan kita dapatkan 4 sisi yang nampak, yaitu ini, dan ini. Nah, untuk nilai indeks Millernya, untuk sisi ini nilai indeks Millernya yaitu 1, min 1, 0, min 1. Untuk sisi ini 100, min 1. Untuk sisi ini 010, min 1. Dan terakhir untuk sisi ini 0010. Ya, baiklah, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah kristalografi dan mineralogi kelas B. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.